jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, nonton Islam itu indah. Temanya bagus banget. Hari ini temanya adalah halu. Apa itu halu Ustadz Syam? Harapan ludes. Aduh, biar gak ludes kita belajar pagi hari ini jamaah. Ini ada lagi tayangan mengenai orang tua terkadang menjadi pembunuh bagi mimpi seorang anak. Langsung saja kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Rara namanya. Anak saya yang satu ini lucu sekali. Sukanya coret-coret. Di mana-mana dicoret-coret. Entah di buku, meja, sampai di tembok. Pernah suatu hari saya memarahinya. Anak perempuan tidak semestinya seperti itu. Heran, nurun siapa dia? Untungnya Rara itu anak yang penurut. Nurut ketika dipaksa untuk fokus belajar, biar nilainya bagus. Akhirnya Rara tumbuh menjadi anak yang pintar. Saya memasukkan Rara ke kampus favorit dan memilihkan jurusan yang terbaik, ilmu kedokteran. Ini mengenai tema kita juga nih, harapan yang ludes nih, karena banyak sekali bentuknya. Salah satunya ya hubungan anak dan orang tua juga. Di satu sisi orang tua tuh pengen ngasih yang terbaik buat anaknya, udah memaksakan sesuatu yang baik, tapi anak tuh kayak ini bukan jalan aku gitu. Terkadang jadi kayak beda pandangan, beda arah gitu. Jadi harapannya juga jadi beda gitu. Nah sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam selaku seorang anak juga, selaku Ustadz milenial juga, Ustadz. Dalam pandangan Islam nih apa sih hubungan antara harapan dan harapan yang ludes dengan keinginan atau ego orang tua nih yang terkadang kayak memaksakan banget kepada anak-anaknya Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tapi sometimes kita memang harus dipaksa karena kita belum kenal dunia gitu. Jadi orang tua kita lebih mengenal dunia dibandingkan kita anak-anaknya. Iya juga sih. Misalnya ketika seseorang memilih jurusan, ketika masih kecil memang harus diarahkan. Ya, karena kan kita nggak tahu apa-apa ya. Nggak tahu apa-apa dan orang tua kita yang lebih tahu itu. Walaupun mungkin terkadang dengan cara yang berbeda-beda. Itulah pentingnya ilmu agama, sangat penting ilmu agama. Kenapa? Ilmu agama yang mengawal itu semua. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, ada seorang khatib yang berkhutbah gitu. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata khatib ini, siapa yang beriman kepada Allah kemudian istiqamah dalam berbuat baik. Turun dari mimbar ditegur sama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sini kasih tahu, siapa yang kau pikir manusia bisa melakukan amal baik secara terus-menerus, kira-kira ada enggak? Kata orang ini, ya juga sih. Gak ada ya, kata dia. Terus siapa yang dibilang istiqomah kalau semua orang harus baik terus gitu. Arahannya baik terus. Karena orang-orang kadang tuh kan ada futurnya, ada malesnya, ada kadang melenceng. Orang tua lah yang mengarahkan kita. Pentingnya kita yang namanya taat kepada kedua orang tua kita. Walaupun cara pendidikan orang tua itu berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh terbaik, teladan terbaik di dalam yang namanya di dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Ada kalimat fanzur madza tara. Anakku, apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam mengawal yang namanya anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, ketika tadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda mengatakan enggak seperti itu istiqamah. Istiqamah itu alladzina qalu rabbuna Allah. Dia mengatakan Tuhannya Allah. Yang penting Tuhannya masih Allah gitu. Yang penting dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Yang penting Tuhannya masih Allah. Mengawal kalimat tauhid. Inilah yang dilakukan para wali-wali Allah kepada anak-anaknya. Artinya bukan yang namanya memaksakan kehendak secara otoriter. Secara yang namanya keegoan sendiri. Akhirnya memutuskan harapan sang anak.
Karena tadi luar biasa tadi kisah tadi kan orang tuanya yang namanya melarang anaknya menggambar, kemudian pas endingnya ternyata anaknya dimasukkan kuliah kedokteran. Kalau saya kebalik, saya pengennya masuk kedokteran ternyata disuruh ngafal Quran gitu ya. Kebalik, tapi ternyata hikmahnya banyak sekali karena kita tidak pernah tahu masa depan. Ya udah, yang kedua ketika orang tua kita mungkin salah dalam pilihannya kita nggak ada hak untuk menyalahkan orang tua. Ini gara-gara mama sih, aku kan maunya jurusan ini, kenapa mama masukin aku jurusan ini? Ini semua gara-gara mama. Enggak, kita lakukan yang terbaik, lakukan yang ihsan kepada kedua orang tua kita. Kita berbuat baik sama orang tua kita, taat sama orang tua bukan karena orang tua kita tahu segalanya, tidak. Tapi karena Allah yang suruh, karena Allah yang memerintahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua. Walaupun taat kepada orang tua berbeda dengan taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Selesai sudah. Suruh sholat 5 waktu selesai. Tidak ada pertanyaan lagi. Sholat zuhur 4 rakaat tidak ada pertanyaan lagi. Enggak boleh makan babi selesai. Enggak ada pertanyaan lagi. Enggak boleh minum khamar selesai. Enggak ada pertanyaan. Tapi kepada orang tua masih bisa dibicarakan. Karena sejatinya orang tua juga pengen mengarahkan kan karena ngasih yang terbaik. Nggak ngasih pengen yang terbaik. menyesatkan, Makanya kan? aku kan mengingatkan ke sesama Ya, gitu kan. Sesama anak kita ya memang tugas kita taat gitu. Ya mungkin nanti yang ngingetin orang tuanya ada orang tua kita juga di sini. Masya Enggak Allah. pantas lah kalau anak ngingetin orang tua. Alhamdulillah. Dan satu lagi aku juga pernah baca katanya kalau kita mau ngedidik anak sesuai zamannya ya Ustadz ya. Iya betul. Sesuai zamannya. Sesuai zamannya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Baik jamaah yang ada di rumah, ada lagi tayangan ini mengenai kekecewaan petani tomat. Karena membuang hasil panennya ke jalan saking kecewanya. Baik kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Saat sedang panen, harga malah jatuh ke level yang sangat dalam. Dari semula Rp6.000 per kilogram menjadi 300 per kilogram. Petani tomat pagar alam dengan sengaja membuang hasil panennya di pinggir jalan. Tomat itu dibuang lantaran petani kecewa terhadap harga jual yang anjlok drastis di pasaran. Petani mengeluh, harga jual tersebut tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Saat ini, harga tomat hanya Rp300 per kilogram. Dari harga sebelumnya Rp6.000 per kilogram. Dengan harga tersebut, dipastikan petani akan merugi besar. Waduh, tapi sebenarnya sayang ya kalau tomatnya dibuang-buang gitu. Kenapa nggak disedekahin gak sih ya? Nah, mungkin kalau disedekain insya Allah malah rezekinya jadi nambah lagi. Dan gitu. jadi berpahala. Berpahala. Balasannya surga. Balasannya surga, Masya Allah. Tapi aku mau nanya sama Pak Kiai, dalam Betul. pandangan Islam tuh Allah sebenarnya katanya telah mengingatkan kalau manusia itu nggak semua cita-citanya akan terwujud. Iya, Kalau kayak gitu ngapain kita berharap Pak Kiai? tetap kita berharap. Kan nggak kewujud nanti, nggak semuanya Belum kewujud. tentu Belum tentu. bisa terwujud dengan iman, dengan iman. kesabaran, dengan kerja keras, dengan istiqomah kan. Jadi habul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Ini abang tomat, itu tomat vitamin C. Abang tomat itu jangan diinjak-injak. Boleh kita sedekahkan. Tetapi kita patut bersyukur akan nikmat. Bang Sony, memang zamannya sekarang sedang pailit. Ya, Zamannya sedang dalam keadaan corona. ya. Memang pekerjaan pun di mana-mana subhanallah teruji. Ya. Makanya Allah, nah ini wabasyir sobirin, solusinya sabar. Berikan tuh Ustaz Syam ya. Kabarin tuh kepada orang-orang yang sabar itu yang alladzina idza asobathum musibah kan qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebelumnya tuh ayat bismillahirrahmanirrahim wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyir sabirin. Tuh Allah akan kami timpa, kami uji. Para pemirsa, Islam itu indah, jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kami uji. Akan kami uji kepada umat manusia bisyai'in. Agak merinding saya. Kenapa Pak Kiai? Bisyai'in merinding. Agak kedinginan. Oh iya. Bisyai'in minal khauf. Dikirim ujian minal khauf ketakutan. Takut lapar, takut mati, takut miskin, takut di PHK. Takut corona. Paranoid. Ya. Ditakut minal khauf wal ju'. Dikasih ujian kelaparan. Karena enggak kerja. Diuji warju wanak seminal amwal kurang harta PHK di mana-mana dirumahkan Kiai Syam, Pak Kiai Sony, Ustaz Jalurung. Diuji
Nah termasuk wa naqsi min amwal, kurang harta PHK di mana-mana, wa samarat juga ujian, buah-buahan paceklik, bahkan pas udah panen 6.000 anjlok ke 300 perak. Jadi wa samarat wa basyir sabirin, hendaknya berikan tuh kabar kepada orang-orang yang sabar. Nah orang yang sabar itu adalah, nah apabila alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita yakin bahwa kita ini milik Allah, datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sabar, percaya. Maaf abang-abangku yang berkebun tomat ya. Tolong bismillah karena Allah. Berikan keikhlasan hidup ini. Harapan memang tidak pernah harus terjadi. Mungkin tidak terjadi. Makanya tadi di segmen yang sebelumnya saya mengatakan Allah berfirman apa tuh? Wala tai'asu min rauhillah. Ada juga la tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa lah dengan rahmatnya Allah. Allah sayang, percaya. Dengan tidak adanya atau harga anjlok, bahwa kita masih sehat. Kita masih sehat. Health is better than wealth. Bahwa sehat lebih mahal daripada kekayaan. Aseha aghla minad dunya wa ma fiha. Sehat lebih mahal dari dunia dan seisi dunia. Maksudnya tomat itu sehat. Sehat. Jangan diinjak-injak. Jangan diinjak-injak, vitamin Sumbangin saja aja, sumbangin banyak. aja. Masya Allah. Iya. Berarti bukannya tidak terwujud ya Pak Kiai, Iya. tapi Allah menguji kita dulu nih. Itu antisipasi itu loh, kanker loh tomat tuh. Oh iya benar. Iya, Makanya antioksidan. ya Allah, Iya. bagikanlah ke sesama. Aku juga pengen kok kalau mau dikasih ke aku aja Masya Allah. Ya, amin. Baik jamaah yang ada di rumah. Ini tobat tapi kumat. Jangan. Jangan tobat maksiat ya, Oke, tobat ya. makasih. Baik. Baik jamaah yang ada di rumah, kita tetap semangat. Jangan putus asa, insya Allah Allah sedang menguji kita. Tapi kita semoga bisa lulus dari ujian ini. Amin, dan ya akhirnya Allah. kebaikan yang begitu berlimpah datang kepada kita. Ya, ujian. Amin, ya Allah amin. Amin. Ada lagi tayangan jamaah, nih haru nih mengenai anak tukang pemecah batu berhasil menjadi brigadir muda polisi. Masya Allah. Masya Allah, Subhanallah. langsung aja Keren kita lihat banget nih. tayangannya, silakan. Allahu Akbar. Seorang bapak berusia 45 tahun bernama Syamsuar tak kuasa menahan air mata ketika menyaksikan anaknya Asrul yang akhirnya dilantik sebagai brigadir muda polisi. Pria yang berprofesi sebagai tukang pecah batu tersebut seakan masih tak percaya anaknya kini memiliki pangkat di lembaga kepolisian. Bagaimana tidak? Di tengah keterbatasan ekonomi, anaknya akhirnya membuktikan bisa lulus sekolah Bintara Muda. Masya Allah bahagia banget kalau kayak gitu ya Ustazah ya. Bahagia banget tuh, terharu, Terharu, nangis iya. kerotayun tuh ya. Harapan orang tuanya terwujud, Ya, kerja Bu. keras orang tua buat anaknya juga terwujud ya. Amin, Amin ya Allah. Nah ini pertanyaan yang sama tadi sebelum iklan. Apa Ustazah, tuh? benar gak sih ini hubungan yang kuat antara bakti kepada orang tua itu dengan terkabulnya keinginan seseorang. Dan juga harapan yang ludes itu kehilangan pekerjaan, usaha dan yang lain-lain itu karena ketidakriduan orang tua. Ada hubungannya kah Ustazah Lulu? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Silakan kalau kita mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi harapan dan sebagainya apakah ada hubungannya dengan orang tua? Kalau kita misalnya orang tua kita kecewa, pasti Allah kecewain kita. Kalau orang tua kita redo, pasti Allah redo sama kita. Ada gak sih hubungannya? Nah, di dalam salah satu hadis Nabi kita semua udah pada belajar, udah insya Allah udah paham, tinggal ngamalinya nih. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ridallah fi ridal walidain. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Nah ini udah banyak banget yang hafal nih ya. Anak-anak pengajian, pesantren-pesantren semua ya. Bahwasanya keridoan Allah terletak pada keridoan orang tua. Kalau orang tua udah redo, apa tadi nih ya, yang contoh tadi di Ya. dalam VT kita tadi, Masya Allah dia udah redo banget sama anaknya, jadi tuh anak itu ya. Terkabul Dengan ya. izin Allah semuanya. Ya. Wasuhtullah, tapi kalau udah Allah udah murka nih, ya, maka kalau udah murka sama seorang anak, itu kemurkaan anak itu bisa jadi karena kemurkaan orang tua juga. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kenapa? Kalau kita pengen sukses dunia, sayangi bapak kita. Bahasa katanya begitu. Lihat bagaimana seorang Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pemimpin Mesir kan ya, Ya. pada saat itu kan dia sangat-sangat sayang pada bapaknya. Dan jika ingin sukses akhirat, maka sayangi ibumu, ibumu, ibumu. Jadi bisa dilihat sekarang mungkin memang belum sukses, pada saat sekolah sukses. Walaupun sukses tidak harus dalam artian itu tadi ya, banyak duit, brigade, tapi juga adalah kesehatan pastinya. Karena orang tua udah ihris, udah berusaha semaksimal mungkin. Maka dalam hadis lain dinyatakan ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buatmu. Nih orang tua udah berusaha biar anaknya bisa membanggakannya. Bisa yang namanya membuat kita jadi happy gitu loh.
Nah ketika udah ihris, jangan lupa wastain bila, minta tolong sama Allah. Ini pasti orang tuanya rajin ibadah sama Allah. Minta sama Allah pastinya. Karena kalau udah orang tua, ada nggak yang namanya kalau kita itu punya teman, jadi kalau anak lagi ujian, orang tuanya puasa. Pernah nggak kayak gitu dengar? Ya, Ya kan? ada, Kamu banyak. puasa kenapa sih Bu? Habis anakku lagi ujian. Nah Masya Allah, kan itu ikhtiar orang tuanya itu ya. ikhtiar orang tuanya kan. Wastain bila, minta tolong sama Allah. Wala tajazanna, jangan bersikap lemah. Ketika tadi yang pedagang tomat misalnya harapannya pengen begini, Allah kasihnya A. Nah, ya. Tapi kalau orang tua tadi harapannya begini dikasih. Dikasih. Nah, jangan bersikap lemah. Kenapa? Iza asobaka syai'un, jika kamu ditimpa sesuatu yang tidak kamu sukai, fala takulkan kaza wa kaza. Jangan ngomong coba kalau begini. Apa? Walakin kul haza qadarullah. Tapi katakan ini takdir Allah. Ya udah emang diridhoin ya anak. Jadi yang namanya kalau udah dapat ridho Allah, ridho orang tua, insya Allah sukses. Amin. Pernah juga kan Pak Kiai, mohon maaf nih kita ingat kembali nih ya pemirsa, bagaimana penjual tempe yang dia sedih tempenya kagak jadi, Ya. belum mateng, dia kecewa padahal dia jualan tuh kalau dari Jakarta ke Bandung itu tempe sampai Bandung udah jadi. Ternyata kagak jadi karena rusak. Akhirnya dia sedih. Ini kenapa dia pergi jualan tempe? Karena dia benar-benar namanya membantu orang tuanya. Lagi sedih. Ternyata ada seorang ibu yang mencari tempe yang belum mateng. Wah, Padahal dia pikir udah kagak ada yang beli, iya Diborong akhirnya. diborong kan akhirnya. Buat kemana? Akan dibawa ke luar negeri. Karena kan kalau dari sini sampai ke luar negeri pastinya mateng. Oh iya. Jadi tidak ada yang namanya tidak dikabulkan ya, Ya. Pak Ustadz Sam ya. Tapi dikabulkan dalam waktu sekarang, besok, ditunda atau nanti. Masya Allah. Gitu. Apalagi kalau misalnya orang tua punya harapan, anaknya punya harapan, mendingan dibicarain dulu baik-baik. Bicara jalan tengah ya. bareng-bareng, Ma aku maunya begini, Oh. Pak kalau begini, ya udah sekarang ikhtiar dulu. Ikhtiar Kayak dulu. anakku aja deh, Gimana emang? pengennya psikologi, Iya. dapetnya sastra Arab. Tapi Tapi itu yang jauh ya? terbaik gitu. Jauh ya. Tapi Ustaznya ridho dong. Tapi udah lulus sekarang. Udah lu, Masya Doain, Allah. alhamdulillah. Insya Allah yang Tapi- terbaik buat kita semuanya. Tapi doa orang tua pada anaknya seperti doa Nabi pada umatnya. Pada umatnya. Qabul. Oh, Iya. semoga apapun yang kita harapkan, semoga orang tua kita ridho, kita kasih pengertian kepada Amin, orang tua insya kita, orang tua juga harus mengerti anaknya Betul. juga. Jadi emang Masya anak Allah. kehidupan gak sesuai dengan yang kita Iya. itu. Saya kepengen jadi artis, jadinya ustazah. Sekarang jadi Alhamdulillah artis dong. juga, Alhamdulillah. Masya Allah. Baik jamaah, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Ini Instagram dari @denirasungkar7. Aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz Syam. Wah Ustadz Syam langsung nih to the point nih. Saya mau bertanya, saya ini berharap dapat jodoh seperti Ustadz Syam. Oh Masya cewek Allah. berarti, cewek, nih. cewek, oke. Masya Allah bagus bacaan Amin, Al-Qur'annya. ya Allah. Bahkan akhlak sama orang tuanya luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Cakep. Dan apakah ini termasuk sebuah harapan dan doa? Atau Subhanallah. malah masuk ke kategori berhayal Ustadz? Soalnya saya masih bingung nih antara harapan sama hayalan. Hampir-hampir mirip. Kenapa saya berharap dapat jodoh seperti Ustadz Syam? ya? Banyak yang seperti Amin. itu. Karena Banyak. beberapa kali datang laki-laki hanya memainkan perasaan Asik. saya. Asik. Tepat sekali loh Ustadz Syam ini. Banyak nih yang tidak kayak pernah gini nih. memainkan perasaan perempuan loh Ustadz Syam ini. Masya Allah. Ini Denira Sungkar nih apanya Shirin Sungkar nih? Iya jangan-jangan saudaraan nih Masya Allah. Benar gak sih ini sebenarnya harapan itu diartikan sebagai hayalan atau malah memiliki makna yang sangat berbeda Ustadz Syam? Beda. Kalau yang dilarang dalam Islam itu jangan berpanjang angan-angan. Oh jangan berpanjang. Jangan angan. terlalu panjang angan-angan. Pengen ini, akhirnya yang lain dikesampingkan. Ya. Sesuatu yang harusnya menjadi prioritas akhirnya tidak yang namanya terjalani gitu. Ada satu ilustrasi dari seorang profesor psikologi, dia mengambil sebuah toples. Ketika toples ini harus memasukkan pasir, batu yang lebih besar dan kerikil di dalamnya, maka yang pertama dimasukkan dalam toples tersebut adalah batu yang agak besar. Ketika batu agak besar ini masuk, maka dimasukkan kerikil, boleh masuk. Yang terakhir adalah dimasukkan pasir, maka muat semuanya ke dalam toples. Tapi coba kalau pasir duluan yang dimasukin, maka batu kerikil nggak bisa masuk. Batu yang lebih besar juga nggak bisa masuk. Atau kerikil duluan yang dimasukin, pasir bisa masuk, tapi yang batu yang lebih besar tidak akan lebih masuk. Anggaplah yang pasir ini adalah masalah-masalah yang tidak terlalu penting gitu untuk kita pikirkan. Kemudian kerikil ini adalah sesuatu yang kita mungkin ya butuhkan, tapi nggak terlalu primer banget. Tapi yang paling penting adalah yang batu-batu besar tadi. Kalau kita terlalu memikirkan hal-hal yang kecil, mengkhayalkan sesuatu yang kecil, maka hal-hal yang besar kadang terabaikan gitu menurut beliau. Maka kalau ditanyakan apakah angan-angan dan harapan itu berbeda? Harapan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, bahkan berdosa orang yang tidak berharap.
Berdosalah orang yang tidak berharap. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau ada larangan Allah lalu kita langgar berarti kita berdosa. Orang yang tidak punya harapan berarti dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah untuk yang tidak berharap kepada Allah, tapi yang dilarang adalah berpanjang angan-angan. Berpanjang angan-angan itu merenung aja, menghayal aja tapi tidak ada usaha gitu. Ada usaha dia. Ya gitu, misalnya ada sesuatu yang kita inginkan ya, cobalah kayak Denira tadi, ya mungkin kirim CV apa gitu, CV Ke Ustadz taruh Syam. gitu kan, Banyak, banyak ke yang Mas kirim Abi CV. gitu kan, Oh, kan Mas ada Abi, nomor kontaknya melalui- di Instagram gitu kan, jadi kirim CV atau apa gitu usahanya gitu kan, siapa tahu kan kita nggak pernah tahu sesuatu yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh menutup pintu harapan seseorang, Oh, iya, tapi betul. ingat buat teman-teman di luar sana mungkin ada pak boy ya kan, jangan juga PHP-in orang, Aduh, jangan pemberi dong. harapan palsu, akhirnya halu, harapannya jadi ludes karena ada PHP berguntayangan di luar sana. Ya jangan pernah seperti itu. Maka berdosalah orang yang tidak mau berharap, tapi berdosa pula orang yang berpanjang angan-angan tanpa dia menjadikan prioritas yang lebih penting dalam hidupnya. Contoh angan-angannya gue pengen ini deh, kalau gue pengen sedekah kalau udah kaya, itu kan angan-angan. Iya. Kenapa anda tidak bersedekah dulu supaya kaya. sedekah itu menjadikan anda kaya? Wa in Gua- qall lah, wa in betul, ya wa in qall walaupun sedikit. Saya mau naik hajikan orang tua saya kalau saya udah sukses. Cobalah nabung dulu. Ya Allah, saya nabung ini untuk menghajikan orang tua saya. Allah akan nambahin tabungannya gitu. Masya Allah. Ya. Jadi ikhtiar dulu ya, lakuin semuanya ya. Benar. Terima kasih Ustadz Syam, Sama-sama. terima kasih guru-guruku, Amin, baik amin. jamaah yang ada di rumah. Setelah ini kita masih akan ada segmen Ensiklopedia Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Kiai Haji Agus Dermawan. Insya Allah segala harapan kita diridhoi Amin. Allah. Amin, Dan ya yang Allah. punya cita-cita dan hajat disegerakan dan dikabulkan oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di mana? Islam itu indah. Indah. Jamaah, Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.